Halo guys, selamat datang ke channel Bang Nimo. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyebab kenapa Sofia mendapatkan kutukan dari Shiraori dan alasan kenapa Shiraori memberikannya kepada Sofia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nimo. Seperti yang kita ketahui, jika Sofia selalu memanggil Shiraori dengan sebutan guru atau master. Tapi alasan dibalik semua itu bukan karena Shiraori merupakan guru dari Sofia atau semacamnya. Itu karena perbuatan yang dilakukan oleh Sofia yang membuat Sofia terkena semua itu. Hal itu terjadi ketika Sofia tanpa sadar menggunakan kemampuannya untuk memikat semua anak laki-laki di akademi dan membuat mereka semua memuja Sofia. Ketika itu Felmina tahu apa yang diperbuat oleh Sofia dan mengetahui fakta jika dia merupakan ras vampir yang pernah didengar oleh Felmina dari dongeng. Felmina pun mencoba mengambil tindakan karena sebagian besar dari laki-laki yang memuja Sofia adalah mereka yang akan memimpin ras iblis di masa depan. Itu membuat Felmina menjadi khawatir jika saja Sofia akan mengendalikan seluruh ras iblis. Tapi Sofia tidak memiliki niat untuk melakukan itu. Tapi Felmina menganggap jika Sofia sangat berbahaya dan berniat untuk menyingkirkannya. Tapi sebelum Felmina berhasil, dia malah dikhianati oleh Walt yang membuatnya diusir dari akademi dan bahkan dari keluarganya. Tapi untung saja jika ayah dari Felmina mengusirnya dengan memberinya sedikit uang dan mengenalkannya kepada Shiraori. Ayah dari Felmina mengenal Shiraori karena dia merupakan mantan komandan ke-10 pasukan Raja Iblis. Karena itu, ayah dari Felmina mengenal Shiraori karena Shiraori merupakan penerusnya. Sebelum Shiraori menjadi komandan pasukan ke-10, kebanyakan dari pasukan ke-10 hanyalah orang-orang yang tidak terlalu berguna dalam pertarungan. Dan sebagian dari pasukan tersebut diisi oleh tentara pribadi keluarga Felmina. Tapi setelah Shiraori mengambil alih komando, tentara ke-10 terlahir kembali sebagai tentara yang sangat elit, walau dengan jumlah yang sedikit, di mana setiap individunya memiliki rata-rata statistik melebihi 1000. Felmina juga merupakan bagian dari pasukan tersebut. Dia sendiri sangat berterima kasih kepada Shiraori karena telah menerimanya. Karena Felmina yakin jika saja Shiraori tidak menerimanya, maka sudah pasti jika Felmina akan mati di jalanan. Meski dia mendapatkan sejumlah uang dari ayahnya. Karena ketika Felmina diusir adalah ketika dia masih sangat muda. Felmina pun mendapatkan banyak sekali tugas yang dipercayakan Shiraori kepadanya, serta melakukan pelatihan neraka yang disebut power leveling oleh Shiraori bersama dengan pasukan yang lain. Sedangkan Shiraori hanya bermalas-malasan karena semua tugas miliknya dilimpahkan kepada wakilnya yaitu Felmina. Tapi dari sudut pandang Felmina, jika semua pelatihan dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya adalah untuk membantunya keluar dari keputusasaan. Walau sebenarnya jika Shiraori hanya ingin melimpahkan semua tugasnya kepada Felmina agar Shiraori dapat kabur dari tugasnya. Sedangkan di waktu yang sama ketika Felmina tidak diakui oleh keluarganya, Sofia dalam keadaan hati yang sangat baik karena mendengar kabar jika Felmina dikeluarkan, sehingga dia tidak akan lagi mendengarkan ceramahnya di akademi. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena Shiraori datang ke tempatnya untuk menghukum Sofia. Sofia tentu tidak bisa melakukan apapun selain meminta maaf tentang apa yang dia lakukan. Tapi setelah itu Shiraori memberikan kutukan kepada Sofia untuk tidak bisa memanggil Shiraori dengan sebutan lain selain guru dan harus menuruti setiap perkataannya. Di saat itu Sofia tidak mengetahui apa kesalahan yang dibuat olehnya, sampai membuat Shiraori begitu marah, bahkan sampai mendatanginya hanya untuk menghukumnya. Setelah itu Shiraori menghukum kembali Sofia dengan membuatnya telanjang serta mengikatnya dan menaruhnya di langit-langit. Di saat itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Sofia adalah memohon ampun kepada Shiraori.
dan berkata kepadanya untuk setidaknya membiarkan dirinya memakai pakaian. Tapi si Raori mengabaikannya dan pergi meninggalkan Sofia, yang saat itu dalam keadaan diikat di langit-langit dan dalam keadaan telanjang memohon ampun kepada si Raori. Ketika Felmina mendengar itu, dia merasa jika si Raori melakukan semua itu demi dirinya. Karena waktu si Raori menempatkan kutukan itu kepada Sofia adalah pada hari yang sama di mana Felmina tidak diakui. Tapi Felmina juga memikirkan alasan lain. Jika mungkin si Raori melakukan itu bukan karena Felmina tapi demi kebaikan Sofia. Tapi di mata Felmina, itu merupakan pemandangan yang sangat menyegarkan, di mana orang yang menghancurkan hidupnya mendapatkan hukuman yang layak di depan matanya. Dari sudut pandang Sofia, dia merasa jika semua itu tidak adil baginya, karena Sofia dari awal tidak pernah ingin pergi ke Akademi Iblis. Karena dia sudah tahu seperti apa rasanya bersekolah. Apalagi dia harus bergaul dengan anak-anak di akademi tersebut. Tentu saja Sofia menjadi stres karena hal itu. Apalagi dia tidak dapat melihat Merazovic sama sekali. Dan setelah beberapa tahun dia belajar di akademi itu, dia malah menyebabkan insiden di akademi tersebut yang membuat si Raori marah besar dan memberinya kutukan. Alasannya adalah karena dia secara tidak sengaja menggunakan pesona untuk mengendalikan murid di Akademi Iblis tersebut untuk memujanya. Sofia tentu tidak tahu jika mereka terkena efek dari pesona dan berasumsi jika mereka sedang dalam masa pubertas atau semacamnya, dan membuat mereka mengusir Felmina tidak hanya dari akademi tapi dari rumahnya. Tentu saat itu Sofia merasa sedikit menyesal karena menghancurkan hidup Felmina dan merasa sedikit bertanggung jawab. Tapi Sofia merasa jika dirinya tidak pantas mendapatkan hukuman kutukan dari si Raori. Mendapatkan hukuman dari si Raori mungkin sudah merupakan hal yang biasa bagi Sofia. Tapi dia tidak menyangka jika karena masalah yang dia buat dia juga mendapatkan teguran dari Merazovic. Berbeda dengan si Raori yang melakukan segalanya dengan tindakan, Merazovic menegur Sofia dengan nasihatnya. Sampai pada titik di mana Sofia tidak dapat mengatakan apapun selain menurutinya. Karena orang yang dicintai oleh Sofia menunjukkan ekspresi yang sangat sedih ketika mengetahui apa yang terjadi, dan mengatakan jika satu-satunya tujuan hidup Merazovic adalah untuk melindungi Sofia, yang merupakan permintaan terakhir dari orang tuanya. Merazovic akan selalu bersama Sofia sampai dia mati dan akan membantunya memilih jalan yang benar, tidak peduli berapa kali Sofia memilih jalan yang salah, agar Sofia dapat menjadi sosok yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Sampai saat ini, Merazovic masih sangat menghormati dan setia kepada orang tua Sofia, bahkan menampar Sofia sebagai pengganti dari orang tuanya untuk mendidik Sofia. Lalu berkata jika Merazovic akan menggunakan tangannya lagi jika perlu. Tapi dia berharap jika Sofia tidak akan mengulanginya lagi, karena Merazovic tidak ingin lagi menggunakan tangannya untuk menampar Sofia. Setelah mendengar perkataan dari Merazovic, Sofia menurutinya. Karena ini merupakan pertama kalinya bagi Sofia untuk melihat Merazovic bersikap seperti itu dan mencoba yang terbaik untuk menjaga sikapnya. Tapi tetap saja dia selalu dihukum oleh si Raori untuk setiap kesalahan kecil yang dibuat olehnya, menggunakan kutukan yang ditanamkan si Raori kepada Sofia. Dan setiap kali Sofia mendapatkan hukuman dari si Raori, Felmina selalu tertawa karena melihat Sofia mendapatkan hukuman. Dan sampai saat ini hubungan antara mereka berdua masih tidak baik. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.